Nah, ini calon jalan baru Padang Solo melalui Lubuk Binturun. Dan kue sana ya. Ini ya teman. Ini udah kebuka kayak aja nih. Kalau kita kemarin masih jalan setapak. Ini udah dibuka nih. Itu bisa ke Pincuran 7, Pincuran 7. Lihat aja di video kita sebelumnya. Ada rencana buat jalan baru. Kalau menurut kakak, serancaknya dibuat jalan baru atau kayak gitu? Dibuat jalan baru. Keuntungannya kira-kira apa kalau dibuat jalan baru? Jalur 2. Dibuat jalan baru, kalau jalur 2 itu ditambah aja gadang jalan. Kakak sekolah dapat kabar ada keinginan Pemprov untuk buat jalan baru balik. Sogen alun. Jadi menurut kakak lebih ancak buat jalan baru gitu. Jadi di lo masyarakat seko. Emang di hati itu masih ada binatang apa gitu kayak harimau, rusa, kijang? Masih. Oh, berarti itu masalahnya saya sana masih udah ini termasuk daerah hutan lindung. Jadi harus ada izin dari Kementerian Kehutanan. Makasih ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan zona alamku, channel yang akan memanjakan Anda dengan keindahan alam kota Padang dan menyampaikan event, kegiatan, peristiwa, kuliner dan angkum kota Padang. Pada musim hujan kali ini, di mana terjadi hujan lebat dalam beberapa minggu yang mengakibatkan seringnya terjadi longsor di jalan setinjau laut, maka masyarakat menginginkan adanya jalan alternatif. Salah satu jalan yang dimaksud adalah pembangunan kembali Jalan Padang Solo melalui Lubuk Binturun. Oh ya teman, simpang kanan ini menuju pemandian Lubuk Lori, baik Lori 1 yang merupakan lubuk favorit untuk balimau maupun Lubuk Lori 2. Adapun sebelah kiri sungai, di bawahnya ada pemandian Lubuk Binturun di mana kita bisa kasih makan ikan larangan di sana selain berenang dan pemandangannya indah. Mantap untuk fotografer dan yang hobi selfie. Kita akan ke kanan, menelusuri calon jalan baru Padang Solo, yang telah lama tak dilanjutkan pembangunannya kerana terkendala izin hutan lindung. Namun kita takkan membahas persoalan ini, biarlah itu menjadi tugas pemerintahan daerah, pusat dan instansi yang terkait. Kita hanya akan menampilkan panorama alam jalan baru ini yang indah dengan beberapa destinasi wisata maupun calon destinasi wisata terutama air terjun seperti Sarasah, Pincuran 7, Ngungun Sauk dan Ngungun Tarak. Ini adalah Pondok Pesantren Ar-Risalah, salah satu ponpes yang terkenal di Kota Padang. Daerah ini telah dilirik oleh developer untuk membangun perumahan. Bisa dikatakan salah satu lokasi idaman bagi yang menginginkan ketenangan, kerana daerah ini berada di ketinggian dengan hawa yang sejuk.
kita sampai di ujung jalan beraspal. Jalan selanjutnya adalah jalan tanah berbatu. Ayo coba. Kaki terus, kaki kamu bisa. Ini pabrik es. Ini pabrik es nih. Ini bagi yang pengen ke Pancuran 7, bisa nih di sini nih parkirannya. Di sini parkiran ke Pancuran 7. Kita ngopi dulu lah di kedainya. Ini kalau kita ke Ngungun Sao, bawa perbekalan di sini aja, karena di arah Ngungun Sao sana insya Allah nggak ada kedai. Jadi kalau mau beli kebutuhan air, rokok, minuman, kopi, makanan atau apa, belinya di sini aja. Ini di tempat terakhir dekat pabrik es. Dan di sana itu jalan yang tampak itu jalan ke Pancuran 7. Jelajah dulu ya. Tapi kayaknya dengan kaki doang nih. Karena kesananya tuh jalan kayak gini lagi. Jalan bebatuan. Motor kayaknya udah ngos-ngosan tadi itu. Nah, ini kedainya. Kedai terakhir sebelum ke Pancuran 7 atau Ngungun Sao. Di sana parkiran motor. Atau di kedai ini juga bisa. Oh ya, dalam perjalanan tadi kita juga mewawancarai salah seorang warga, minta pendapatnya tentang rencana pembangunan jalan alternatif Padang Solo ini. Ya kalau asalkan jalan lintas mau diituin di sini, mungkin agak susah juga, soalnya kan di pergunungannya tuh ada batu besar yang belum bisa ditembus. Di pinggir jalan apa tengah jalan? Yang jalan yang mau dilewatin itu kan, ini katanya kan yang jalan yang mau nembus Solo ini kan bebatuan gunung Iya. gitu yang mau Bukit barisan. Nah itu tuh ada batu besar situ tuh yang belum bisa ditembus gitu. Oh, kira-kira kalau ke Solonya itu lewati berapa bukit lagi? Mungkin kalau dari sini sekitaran 30 kilo lagi lah kalau ke Solo. Kira-kira ada berapa bukit tuh yang dilewati? Kalau bukit sekitaran kalau bukit 3 bukit namanya. 3 bukit. Iya, ada batu di besar-besar. Itu kalau kita tuh artinya kita kalau jalan ini dibikin melewati ketinggian bukit atau di sisi pinggirnya saja. Di pinggirnya aja kayaknya. Tapi kalau kita lihat tanahnya lunak. Iya, tanah merah kayak gini. Jadi takutnya kan Iya. longsor. Jadi kayak- tanah liatnya tuh nggak keras. Heeh. Tapi ada sebagian dari kayak dari bebatuan gitu. Sebagian campur, dari memang tanah. campur kayaknya. Daerah sini kan memang bukitnya bukit campur batu. Iya. Kan ada sebagian jalannya yang belum ditembus gitu. Soalnya Jadi kan kalau ada menurut batu kakak besar. kan, kalau cara nembus itu kan teknikal. Heeh. Menurut kakak bagusnya dibikin, kakak dukung nggak kalau jalan ini dibikin jalan baru sebagai jalan alternatif atau gimana? Ya didukung lah, lebih bagus kan lewat sinir jadi rame gitu kan. Soalnya kan kalau lewat tinjau kan selalu longsor. Tapi ini ada kayak ada zaman longsor juga kayaknya, masalah Iya. tanahnya lunak. Cuman Tapi kan, ini lebih landai. tergantung itunya, tergantung kayak mana. Kayak kalau ini kayaknya lebih landai. Kayak kalau tinjau kan curam. Nah, di sini kan dari sini ke atas masih ada jalan yang kayak gini, masih ada 4 kilo lagi ke atas. Sekitar 4 kilo 5 kilo lagi ke atas. Dari Ngungun Sao itu masih ada lagi itu. Masih. Kan Masih. masih ada pemandian di atasnya kayak Nguntara. Ngungun Utara. Kan? Itu pun udah ada pembuatan masjid di atas. Itu kalau ke Ngungun Utara jalan udah dibuka tuh. Udah banyak orang ke sana. Setelah kita pernah ya lihat di YouTube, Hmm. dia itu sampai 2 episode YouTube-nya itu nggak ketemu Ngungun Utara. Nguntara tuh
barisannya sama kayak itu Muntaro tuh. Jadi dari Ngungun Sao kan? Ke Ngungun Tara itu berapa jauh lagi? Sekitaran 2 kilo lagi. 2 kilo lagi. Oh, berarti dari sini ke Ngungun Sao 2 kilo. Sama Dari lah Ngungun jaraknya Sao ke Ngungun Tara lagi. Iya. Itu belum jalan kakinya lagi. Jalan kakinya ke Itu bawah. baru simpangnya Iya, jalan kakinya ke bawah masih jauh. nurun. Sama kayak Ngungun Sao juga. Ngungun Sao ada sekitar sekilo lagi ke bawah. Iya. Lebih kurang lah. Ke Ngungun Sao kita pernah. Kan itu aku sama bapak ada tuh. Itu. Kalau Muntara tuh baru dibuka. Dalam kalau Muntara lebih dalam dari Ngungun Sao. Oh, lebih dalam dari Ngungun Iya. Sao. Lebih bagus pula Muntara itu. Ini kabarnya dalam juga ya kalau di Pincuran 7. Dalam. Mana dalam dari Ngungun Kalau dari Tara? Ngungun Sao nggak bisa dibedain sih, soalnya kan kalau air terjun 7 tingkat nih kayak kolam gitu. ya, Pincuran 7-nya. Nah, Ya. kayak kolam. Jadi kalau pas pertengahannya tuh curam gitu ke bawah. Kasih ya, Kak. Iya. Sampai di sini dulu ya teman. Sebagai informasi terakhir nih, ya kita lihat putih di atas bukit ini yang mengalir itu yang pertama ke arah kanan lalu mengalir ke bawah putih itu adalah air terjun. Dari puncak bukit. Ini udah nggak bisa lagi diperbesar lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.